Smart Listener mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, utamanya pada masa pandemi saat ini, menjadi kunci untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Kontribusi sektor UMKM meningkat dari 60% menjadi 61% dalam periode 1 tahun terakhir. Peranan UMKM juga dikatakan sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Saat ini Securities Crowdfunding, SCF, sebuah platform yang hadir untuk pengembangan UMKM Indonesia. Selain sektor UMKM, SCF juga menyelenggarakan investasi gotong royong yang menjangkau sektor properti. Apakah Securities Crowdfunding ini dan bagaimana perkembangannya di Indonesia? Segera kita ikuti webinar OJK Series dengan tema Investasi 4.0 menghadirkan James Wiryadi, CEO Crowdana dan Brian Siregar, Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor Regional 6 Sulampua. Webinar OJK Investasi 4.0 disiarkan live via Zoom dan channel YouTube Smart FM Makassar dan 101,1 Smart FM Makassar. Acara ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Region 6 Sulampua. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Smart Listener dan seluruh peserta webinar series bersama OJK Investasi 4.0 yang sudah hadir di siang hari ini. Senang sekali saya dengan penuh keceriaan, saya Rifa Majid pastinya kembali menyapa Anda dan juga seluruh peserta yang sudah bersua secara virtual, baik yang hari ini ikut langsung di Zoom meeting kita ataupun yang menyaksikan webinar series ini melalui kanal YouTube Smart FM Makassar. Nah, selama beberapa jam ke depan kita akan mengikuti webinar series bersama OJK Investasi 4.0 dan untuk di siang hari ini kita akan fokus pada securities crowdfunding gitu ya, seperti apa background-nya, ruang lingkupnya, kebijakan ataupun peraturannya dan sampai ke teknisnya seperti apa nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu para tamu-tamu dan juga narasumber kita siang hari ini yang sudah hadir membersamai secara virtual di webinar series bersama OJK Regional 6 Sulampua. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua, ada Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Subandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Suaranya kurang kedengaran Pak. Terdengar nggak suaranya? Oke, sekarang udah oke Pak. Oke ya, jadi Assalamualaikum para peserta webinar di siang hari ini. Salam kenal, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik, sehat gitu ya. Terpancar dari aura wajahnya Pak Subandi siang hari ini ya. Warna batiknya juga cerah gitu ya. Amin. Sudah siap untuk menyapa ya. seluruh peserta. Baik, selain ada Pak Subandi di sini, saya ingin menyapa Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor OJK Regional 6 Sulampua. Ada Bapak Brian Siregar. Selamat siang Pak Brian. Selamat siang Mbak Rifa. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah siap ya nanti sharing ke teman-teman peserta ya dan juga smart listener pastinya. Oke, baik. Selanjutnya juga kita menghadirkan satu narasumber lagi. Ada CEO Crowdana yang hadir di siang hari ini. Kita sapa dulu ada Mas James Wiryadi. Selamat siang Mas James. Selamat siang Bu. Gimana Terima kasih, kabarnya? senang sekali bisa sharing-sharing ke teman-teman. Siap, nanti kita juga akan cari tahu Crowdana itu apa sih ya. Nanti ada sesinya bersama dengan Mas James Wiryadi. Dan selain itu juga saya ingin menyapa para teman-teman komunitas nih yang sudah hadir sedari tadi, udah standby untuk mengikuti webinar kita di siang hari ini. Ada teman-teman dari UMKM Dagang Muslimah Makassar, terus juga ada Female Planner Makassar, ada Ajwa Unai, terus juga komunitas WPN Friends, komunitas Hexagon, komunitas Snokers, komunitas Kompak, dan juga komunitas Caring Humanity. Selamat siang semuanya, tetap semangat ya.
sampai nanti di akhir acara. Karena di webinar series ini kalau bersama OJK Mas selalu ada yang spesial gitu ya. Selalu ada hadiah-hadiah menarik yang akan diberikan untuk peserta, terkhusus untuk 5 penanya terbaik nanti. Di sesi Q&A kita akan kasih kesempatan untuk peserta bertanya, dan untuk pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah langsung. Masing-masing uang senilai Rp200.000. Yeay, seneng ya? Di siang-siang kayak gini dapat rezeki Rp200.000, tapi ada syaratnya. Nanti harus memberikan pertanyaan terbaiknya yang akan dijawab oleh narasumber kita di siang hari ini. Nah, selain itu, untuk smart listener juga yang mendengarkan kita melalui frekuensi 101,1 Smart FM Makassar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan atau komentar melalui kanal YouTube kami Smart FM Makassar. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nah, di siang hari ini juga, wah, udah banyak nih yang absen di kolom obrolan kita. Nanti ada link presensi, silakan diisi ya teman-teman. Nah, sebelum kita melangkah ke inti dari webinar kita siang hari ini untuk mengenal apa sih SCF itu atau Securities Crowdfunding, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua, Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih Mbak Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Yang kami hormati Mas James Wiryadi selaku CEO PT Crowd Dana Teknologi Indonesia. Mas Brian Sirega selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua. Rekan Smart FM selaku media partner dan Smart Listener, serta Bapak Ibu peserta kegiatan, baik yang mengikuti langsung melalui Zoom meeting ini maupun menyaksikan dari YouTube Smart FM Makassar. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya. Karena pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersilaturahim, bertemu walaupun melalui media online dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan Investalk dengan tema Investasi 4.0. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kegiatan siang hari ini yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Smart FM yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, dan tentunya kepada para peserta webinar siang hari ini. Target inklusi keuangan di tahun 2019 sebesar 75% telah tercapai. Bahkan terlampaui yang tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak yang terkait. Menindaklanjuti pencapaian tersebut, pada rapat terbatas SNKI tanggal 28 Januari 2020 lalu, Bapak Presiden menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia yang saat ini sebesar 76,19% dapat meningkat menjadi 90% pada tahun 2023. Target di tahun 2023 tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri, mengingat sumbangsi terbesar masih didorong oleh sektor perbankan yang hasil surveinya menunjukkan angka 73,88%. Sedangkan sektor pasar modal hanya memiliki tingkat inklusi keuangan sebesar 1,55%, yang artinya dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya 15 orang yang memanfaatkan produk dan layanan keuangan di sektor pasar modal. Namun demikian, alhamdulillah dari usaha kita bersama, data yang telah dirilis di Periskop OJK per Desember 2020 menunjukkan pertumbuhan Single Investor Identification atau SID di wilayah Sulawesi Selatan khususnya meningkat sebesar 190,43% year on year dan nilai transaksi meningkat sebesar 482,11% secara year on year.
Seiring dengan pertumbuhan sektor pasar modal dan perkembangan fintech, sektor pasar modal juga turut serta bersinergi dalam memanfaatkan fintech dengan mengembangkan securities crowdfunding sebagai alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi yang dapat menjembatani gap pembiayaan bagi startup company dan UMKM yang belum bankable. Selanjutnya, sebagai dasar hukum bagi kegiatan security crowdfunding di Indonesia, OJK telah menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 57/POJK.04 tahun 2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Siang hari ini, Mas Brian Sregar akan memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengembangan dan pengaturan security crowdfunding sehingga kita semua dapat memahami bersama kegiatan usaha di sektor ini agar kita semua lebih waspada apabila ada pihak-pihak yang menawarkan investasi dengan embel-embel crowdfunding. Hadir juga pada kesempatan ini Mas James Wiryadi dari PT Crowdana Teknologi Indonesia atau biasa kita kenal dengan Crowdana yang merupakan salah satu pelaku usaha jasa keuangan securities crowdfunding akan memberikan kita pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan securities crowdfunding serta bagaimana Crowdana mendorong inklusi keuangan dan perekonomian bagi lingkungan kita. Kami meyakini dengan kapasitas narasumber, kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang terbatas ini, lakukan diskusi intensif, tanyakan segala hal yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kegiatan investasi 4.0. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhammad Nurdin Subandi selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua sudah memberikan sambutannya, menyapa para peserta dan juga smart listener sekaligus membuka sesi webinar di siang hari ini. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi yang udah disebut-sebut sering kali, beberapa kali disebut malah oleh Pak Subandi begitu ya, tentang securities crowdfunding gitu. Apa sih securities crowdfunding itu? Kalau misalnya kita bicara tentang masa pandemi saat ini gitu ya, selain ekonomi Indonesia yang terkontraksi cukup besar, juga yang sangat merasakan dampaknya adalah UMKM nih teman-teman. Untuk mempertahankan bisnis tentunya butuh pendanaan yang besar alias modal gitu. Nah, untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi para UMKM, sekarang nih udah hadir securities crowdfunding atau SCF. Ini merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis ataupun usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Nanti investor bisa membeli atau mendapatkan kepemilikan melalui saham, terus obligasi dan juga sukuk. Nah, kemudian kenapa kita harus pahami soal securities crowdfunding ini? Ini juga berkaitan dengan sosialisasi dari POJK nomor 57 yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Subandi. Nah, kemudian kita juga ingin mengetahui lebih dalam sebenarnya sistem dari securities crowdfunding ini seperti apa sih? Latar belakangnya seperti apa, ruang lingkupnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita langsung mempersilahkan narasumber kita yang pertama di siang hari ini akan menjelaskan secara detail tentang securities crowdfunding ini. Beliau ini merupakan Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor Regional 6 Sulampua, OJK pastinya. Kita sambut ini dia Bapak Brian Siregar. Silakan Pak Brian. Terima kasih Mbak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurdin Subandi selaku Kepala Kantor Regional 6 Otoritas Jasa Keuangan Sulampua. Yang saya hormati Pak James Wiryadi dari Crowdana. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari Smart FM,
rekan-rekan dari UMKM dan berbagai komunitas di Kota Makassar. Sesuai tadi yang disampaikan Mbak Rifa, siang ini kami dari OJK akan menyampaikan sedikit sebenarnya paparan atau summary dari peraturan POJK nomor 57 ya. Nanti ini regulasinya nanti akan mungkin didalami lagi untuk praktis dan operasionalnya oleh Pak James Wiryadi. Ini Mas Aryo, boleh ditayangkan Mas Aryo? Udah di share screen, Pak? Ya, mungkin ke slide 2 dulu, Mas Aryo. Pak Brian? Ya. Oke. Di sini kita berbicara mengenai latar belakang diterbitkannya POJK 57 ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu, rekan-rekan UMKM sudah pernah mendengar ya, sebelumnya POJK itu pada tahun 2018 sudah menerbitkan ketentuan mengenai urun dana ya. Namun kita sendiri di OJK mengevaluasi peraturan ini, skopnya waktu itu dirasa masih belum cukup luas untuk memberikan fasilitas kepada UMKM ataupun perusahaan startup untuk mendapatkan pendanaan di pasar modal. Karena waktu itu di POJK 37, kalau tidak salah, itu diatur bahwa yang bisa menerbitkan efek itu hanya dibatasi untuk entitas usaha berbentuk perseroan terbatas, dan efeknya otomatis hanya berupa saham. Selama 2 tahun, dari 2018 sampai dengan 2020, kita menerima berbagai masukan dari masyarakat, dari pelaku, bagaimana nanti kalau misalnya untuk firma misalnya, atau CV, atau persekutuan lain gitu. Sehingga pada akhirnya OJK di kantor pusat pada akhir 2020 menginisiasi untuk melakukan penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tujuan penerbitan ketentuan SCF ini adalah untuk membantu perusahaan startup dan usaha mikro kecil menengah untuk lebih mudah mendapatkan akses penggalangan dana di pasar modal. Selanjutnya Mas Aryo. Bapak Ibu, di POJK 57 itu sudah didefinisikan mengenai crowdfunding, di mana di sana disebutkan bahwa crowdfunding adalah penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, yaitu penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit. Siapa itu penerbit? Yaitu nanti mungkin bisa jadi Bapak Ibu di sini ya, dan startup ya, UMKM dan startup. Untuk menjual efek. Artinya, Bapak Ibu ada yang sesuatu yang dijual kepada publik. Apa itu efek? Itu sudah berharga, Bapak Ibu. Secara langsung kepada pemodal atau investor melalui jaringan elektronik yang bersifat terbuka. Jaringan elektronik di sini nanti dikelola, dimaintain oleh penyelenggara. Mungkin di sini nanti contohnya salah satunya yang terbesar adalah Crowdana ya, oleh Pak James. Securities crowdfunding ini merupakan bentuk crowdfunding. Underlying itu bisa berupa efek, bisa bersifat ekuitas, utang, sukuk atau obligasi syariah. Selanjutnya Mas Yo. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah lingkup layanan securities crowdfunding. Jangka waktu penawaran dalam securities crowdfunding itu adalah diatur 12 bulan. Jadi misal Bapak Ibu akan melakukan penggalangan dana, misalnya anggaplah ini untuk membiayai satu proyek, Bapak Ibu bisa melakukannya dalam waktu 12 bulan, dalam waktu beberapa kali penawaran atau hanya satu kali. Nah, artinya dengan nilai tadi selanjutnya juga diatur bahwa nilai penawaran itu adalah maksimal 10 miliar ya Bapak Ibu untuk 12 bulan tadi. Nanti artinya Bapak Ibu bisa membagi-bagi sendiri dengan berkoordinasi dengan penyelenggara ya atau platform atau Crowdana di sini sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM untuk membiayai proyek. Apabila dia menerbitkan e-bus jadi perlu underlying proyek, tapi kalau Bapak Ibu nanti UMKM ini membutuhkan penggalangan dana untuk usaha modal kerja bisa dengan bentuknya itu ekuitas.
Selanjutnya diatur juga bahwa masa tiap penawaran itu dibatasi hanya 45 hari. Nah, nanti jadi Bapak Ibu perlu mengatur itu mau berapa kali penawaran. Jadi misalnya penawaran perdana itu Bapak Ibu lakukan di bulan Januari, Bapak Ibu tuh ada batas maksimalnya 45 hari, mungkin penawaran keduanya di bulan Mei atau Juni. Nah, nanti atau malah dalam praktek realnya nanti Pak James bisa cerita lebih banyak, karena saya dengar dari teman-teman juga 45 hari itu kan batas maksimal ya, tapi dalam praktek realnya ada yang cuma 1 hari udah habis misalnya, ada yang seminggu sudah habis, jadi ini tidak mengikat, tapi maksimalnya diatur oleh POJK ini adalah 45 hari. Nah, di sini juga diatur bahwa Bapak Ibu itu dapat dalam melakukan penggalangan dana itu dapat menyampaikan batasan nilai minimum penggalangan dana. Nah, karena nanti itu jadi satu semacam komitmen ya Bapak Ibu, apabila UMKM yang tidak mampu mencapai penggalangan dana dalam batas waktu dimaksud, otomatis penggalangan dana itu akan menjadi batal. Dalam penggalangan dana khususnya untuk yang efek bersifat ekuitas, efeknya itu dapat diperdagangkan Bapak Ibu dengan pembatasan, baru bisa diperdagangkan itu setelah 1 tahun oleh pemodal, ya. Dan juga perlu jadi perhatian di sini bahwa apabila diperdagangkan hanya dapat diakses atau diperjualbelikan sesama pemodal, dan dalam waktu 12 bulan tadi itu hanya dapat diperjualbelikan 2 kali Bapak Ibu, karena memang tujuan dari adanya layanan securities crowdfunding ini benar-benar kepada pemodal atau calon pemodal yang memiliki visi jangka panjang. Jadi dia beli satu efek terus besoknya dijual lagi, bukan begitu Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar untuk ada satu kedekatan lah ya antara pemodal dan nantinya kepada peminjam atau yang hutang atau yang menerbitkan efek. Dalam hal penawaran efeknya itu bersifat EBUS ya, atau EBUS itu adalah efek bersifat utang dan syariah. Sebelum selesai memenuhi kewajiban, UMKM di sini atau startup tidak boleh melakukan penawaran atau penghimpunan dana baru ya. Dan sedangkan untuk yang khususnya mengenai penerbit efek atau UMKM yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau saham, itu hanya dapat melakukannya pada satu penyelenggara dan tidak boleh lebih dari itu ya. Selanjutnya Mas Aryo. Ini adalah Bapak Ibu lingkup securities crowdfunding yang diatur dalam pasal 1 POJK 57 tahun 2020. Di POJK penyelenggara itu adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan dana atau LUD. Penerbit adalah Badan Usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lain yang menerbitkan efek melalui LUD, dan pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian efek. Nah, mungkin sederhananya begini. Dalam praktek realnya, securities crowdfunding itu ada UMKM yang butuh dana, nah berarti dia menjadi penerbit. Nah, gimana caranya mempertemukan antara pemodal yang punya uang dengan sistem digital ekonomi itu dikerjakan nanti oleh penyelenggara. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini kami tampilkan pengaturan, pokok-pokok pengaturan dari POJK 57 itu mengenai penyelenggara. Ada 6 hal penting yang menjadi perhatian apabila Bapak Ibu mungkin nanti di awalnya sebagai startup company tiba-tiba saat berkembang bisa menjadi platform ya, bisa jadi penyelenggaranya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama itu pada saat perizinan nanti penyelenggara atau platform itu wajib menyampaikan misalnya beberapa dokumen penting yang disampaikan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal di OJK kantor pusat. Nantinya oleh DPM OJK tentunya dokumen itu akan direview, misalnya seperti apbn, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan laporan keuangan. Yang kedua, penyelenggara juga wajib menyampaikan pelaporan ya kepada otoritas jasa keuangan. Itu berupa laporan tahunan, laporan tengah tahun, dan laporan insidentil. Laporan insidentil di sini Bapak Ibu adalah semua hal yang dianggap kejadian material atau informasi material yang kira-kira akan berdampak kepada penyelenggaraan layanan urun dana, atau juga bisa jadi berdampak terhadap kemampuan atau kesanggupan penerbit melakukan pengembalian dana. Yang ketiga, ini sangat penting mengenai sumber daya manusia. Penyelenggara itu atau platform itu wajib memiliki SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan memiliki keahlian untuk melakukan
telaah atas dokumen-dokumen yang disampaikan penerbit. Keempat, penyelenggara atau platform itu dibatasi pemilikan asing maksimal sebesar 49%. Ini adalah definisi limit dari pemilikan asing pada penyelenggara atau entitas yang menjadi penyelenggara di Indonesia. Mungkin bisa jadi akan berbeda ya untuk pengaturan-pengaturan lain kalau yang diterbitkan Perpres mengenai pemilikan saham asing. Yang kedua juga dalam pemilikan saham ini setiap ada perubahan pengendali wajib disampaikan kepada OJK. Selanjutnya mengenai permodalan, ini diatur bahwa minimal itu modalnya adalah 2,5 miliar. Itu adalah modal pada saat mengajukan perizinan. Nantinya setelah mendapat persetujuan, baru berjalan, platform menggunakan modal tadi untuk misalnya biaya rekrutmen, biaya perizinan, biaya pengembangan sistem, untuk menunjang operasional ya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini khusus untuk permodalan ini merupakan bisa dianggap ini satu sweetener ya, kemudahan yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan kepada penyelenggara maupun calon penyelenggara dalam hal permodalan. Karena kalau mungkin Bapak bisa mencari tahu untuk bank misalnya itu modalnya 3 triliun, perusahaan efek 20 miliar, bursa 100 gitu. Modal yang dibutuhkan untuk menjadi penyelenggara itu bisa dibilang minimalis ya. Terakhir, pengaturan badan hukum yang bisa untuk perseroan terbatas atau juga koperasi. Juga perlu menjadi perhatian bagi calon penyelenggara itu, dia wajib terdaftar. Selanjutnya Mas Ari. Selanjutnya ini tadi ya Bapak Ibu kan pokoknya ada 3. Tadi sudah penyelenggara, ini penerbit ya. Penerbit ini bisa jadi nanti ini Bapak Ibu UMKM. Ini Bapak Ibu yang nanti siapa tahu berkeinginan untuk melakukan penggalangan dana dan bekerja misalnya dengan crowd dana. Ini ada hal-hal inilah yang menjadi perhatian ya. Nanti di tahap awal Bapak Ibu wajib menyerahkan dokumen kepada platform. Nah, itu dokumennya terusaha ya, kepemilikan, proyeksi, keuangan, dan proyeknya seperti apa. Ini ada hal yang sedikit unik ya, berbeda Bapak Ibu dengan rekan-rekan ini kan persyaratan di pasar modal lazimnya, karena UMKM di sini tidak menyampaikan dokumen kepada OJK. Jadi Bapak Ibu menyampaikan dokumennya itu pada penyelenggara tadi ya. Kalau di sini contohnya crowd dana. Platform itu menjadi perpanjangan tangan OJK untuk melakukan review terhadap penerbit ya. Misalnya proyeknya benar ada atau tidak, usahanya bernilai atau tidak, track record Bapak Ibu itu gimana, nanti akan dievaluasi oleh platform ya. Informasi dari Bapak Ibu nanti akan disampaikan kepada publik supaya publik itu benar-benar tahu dan paham mengenai kondisi perusahaan Bapak Ibu, UMKM Bapak Ibu, dan efek yang diterbitkan oleh UMKM atau startup. Yang kedua ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh penerbit. Ya, penerbit itu harus berbentuk badan hukum, bisa itu perusahaan terbatas, bisa firma, CV, koperasi, atau juga persekutuan perdata. Tapi dengan catatan ya Bapak Ibu ini setelah memenuhi syarat tadi itu bukan merupakan badan usaha yang dikendalikan oleh satu konglomerasi dan juga bukan perusahaan terbuka yang sudah melakukan penawaran umum atau anak dari perusahaan terbuka. Ya, ini bagi-bagi ya prinsipnya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk perusahaan anak walaupun UMKM, tapi kalau dia anak perusahaan dari perusahaan TBK ya mungkin minta ke parent company-nya aja kalau butuh dana ya, jangan melalui ke SCF ini. Nah, tadi ada disebutkan bahwa OJK itu menetapkan syarat dipilih harus berbadan hukum. Itu concern kita di OJK karena harus ada pemilihan aset antara pemilik dan aset antara pemilik dan aset perusahaan supaya nanti apabila terjadi uang prestasi misalnya, tidak tercampur-campur asetnya dan lebih mudah ditangani. Selanjutnya, penerbit tadi, UMKM atau startup wajib menyampaikan laporan kepada penyelenggara dan dimuat dalam situs web penyelenggara. Laporan nanti untuk efek itu, untuk Bapak Ibu UMKM yang menerbitkan efek-efek bersifat hutang atau ekuitas atau saham, untuk yang efek bersifat ekuitas atau saham itu wajib menyampaikan laporan tahunan. Isinya mengenai kegiatan UMKM,
ya, atau penerbit selama setahun, laporan penggunaan dana maupun proyek yang sudah dibiayai oleh pemodal kepada UMKM. Khusus untuk UMKM yang mengeluarkan efek bersifat utang atau sukuk, itu menyampaikan laporannya triwulanan ya. Jadi di posisi Maret, Juni, September, dan Desember. Di luar kedua tadi, seluruhnya wajib menyampaikan laporan insidentil. Ya. Definisinya tadi sama Bapak Ibu, seperti laporan insidentil pada pihak penyelenggara. Terakhir, khusus untuk penerbit yang melakukan penawaran efek bersifat ekuitas atau saham, itu bisa mengajukan pengecualian dengan catatan dia itu telah menyampaikan paling sedikit 3 laporan tahunan setelah penawaran efek bersifat ekuitas dan jumlah pemegang sahamnya kurang dari 50, atau seluruh efek yang bersifat ekuitas tadi telah dibeli kembali oleh penerbit atau dibeli oleh pihak lain. Selanjutnya Mas Aryo. Pemodal tadi di awal kita itu bisa siapa saja Bapak Ibu, bisa serta di sini. Saya, Mbak Rifa juga bisa menjadi pemodal dengan syarat pertama itu memiliki rekening efek pada bank kustodian, kedua itu pastinya harus memiliki kemampuan untuk membeli efek yang dikeluarkan oleh penerbit. Sebagai bagian upaya OJK untuk melindungi kepentingan pemodal, pengguna, pemodal yang dapat berinvestasi adalah pemodal yang punya penghasilan dalam waktu 1 tahun itu yang 500 juta itu dibatasi maksimal 5%, sedangkan yang lebih dari 500 juta itu bisa berinvestasi sampai dengan 10%. Kenapa dibatasi Bapak Ibu? Karena ini asumsikan kita perlu mempertimbangkan bahwa usaha yang kita biayai itu sebagai pemodal adalah startup ya, baru berdiri, baru berjalan usahanya, atau UMKM yang mungkin belum punya sistem akuntansi atau laporan keuangan yang baik, jadi kita perlu hati-hati ya. Jadi makanya OJK itu mensyaratkan ketentuan tiering seperti ini. Namun demikian, ini bisa dikecualikan atau tidak dibatasi apabila Bapak Ibu ini sebagai pemodal adalah badan hukum atau sudah misalnya berpengalaman di pasar modal yang dibuktikan ada pemilikan rekening efek itu minimal 2 tahun, atau misalnya juga bisa dikecualikan kalau efek yang dibeli itu adalah efek bersifat utang dan sukuk yang dijamin dengan penjaminan minimal 125%. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dalam POJK ini, POJK 57 maupun yang sebelumnya itu tidak mengatur bahwa setiap penerbitan efek itu wajib dijamin oleh penerbit ya. Tidak diatur ya Bapak Ibu. Jadi memang ini tujuannya untuk memberikan kemudahan, sweetener, akses gitu ya. Jadi semua pihak bisa menjadi penerbit gitu ya, dengan mudah gitu, dan ini juga perlu menjadi pertimbangan bagi pemodal. Tapi kalau ternyata misalnya penerbit tadi untuk yang EBUS tadi bersedia misalnya memberikan penjaminan, ini menjadi sweetener bagi si pemodal ya, karena dia bisa lebih dari 10% dari efek yang diterbitkan. Ini selanjutnya ini mengenai perjanjian layanan urun dana Bapak Ibu, rasanya kita tidak perlu membahas terlalu detail. Ini adalah intinya kalau di sini adalah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerbit dan penyelenggara dengan pemodal. Nanti yang mungkin yang penting adalah nomor 1 di masing-masing kotak ini itu dituangkan untuk antara penyelenggara dan penerbit dituangkan dalam akta, sedangkan penyelenggara dengan pemodal itu dituangkan dalam perjanjian yang baku dengan berbagai hal-hal penting yang perlu dimasukkan dan diperhatikan dalam klausula. Selanjutnya Mas Aryo, mitigasi risiko. Kalau biasa Bapak Ibu kalau otoritas jasa keuangan itu selalu PJK kepada semua pihak itu selalu meminta semua pihak untuk memperhatikan risiko dan melakukan mitigasi atas kemungkinan kerugian yang akan timbul. Pertama di sini dari penyelenggara dan pengguna itu wajib melakukan mitigasi risiko. Di POJK itu diatur bahwa risiko-risiko yang perlu dimitigasi oleh pengguna dan penyelenggara adalah misalnya risiko usaha dari si UMKM atau startup, risiko kerugian investasi, kekurangan likuiditas, dan misalnya juga permasalahan pembagian dividen maupun dilusi kepemilikan saham. Yang kedua, mitigasi risiko yang perlu dilakukan. Ini yang kedua dan sampai terakhir ini semuanya oleh penyelenggara Bapak Ibu ya. Ini mitigasi risiko yang perlu dilakukan oleh platform. Itu perlu melakukan kerjasama dan pertukaran data yang wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan. Yang ketiga, penyelenggara wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
andal dan aman di sini artinya sistem tersebut itu sudah memenuhi standar minimal sistem sesuai peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika. Terakhir, penyelenggara itu dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis TI. Penyelenggara di sini maksudnya adalah pendukung ya, pihak pendukung terhadap platform. Nah, sedangkan layanannya tadi bisa misalnya berbentuk big data analytic maupun blockchain. Ini mengenai tata kelola sistem informasi, kita tidak terlalu detail membahasnya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan terutama oleh penyelenggara. Pertama, harus punya pusat data dan pusat pemulihan bencana. Yang kedua, perlu adanya audit trail. Yang ketiga tadi sama, ada kerahasiaan data dan ada sistem pengamanan terhadap teknologi informasi. Dalam aspek perlindungan konsumen, Bapak Ibu peserta, calon-calon investor maupun penyelenggara itu perlu diketahui bahwa pasar modal itu berbasis pada suatu keterbukaan informasi, sehingga apapun itu mesti di-disclose. Untung ya di-disclose, rugi juga di-disclose. Termasuk juga semua hal yang mengganggu kegiatan UMKM atau startup. Melalui apa sarananya? Sarana yang disiapkan oleh platform. Tujuannya apa? Supaya setiap saat investor, pemodal, kita semua tahu kondisi mengenai UMKM-nya maupun efek-efek yang sudah kita beli. Untuk melindungi para pengguna, baik pemodal maupun penerbit, OJK itu mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan sistem perlindungan pengguna. Dan penyelenggara juga perlu mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Ini mungkin contoh konkretnya yang kita lakukan hari ini oleh Smart FM dan OJK. Kita juga mengundang Pak James dari Crowd Dana. Ini bagian upaya dari OJK dan Aludi, ya, Asosiasi Layanan Urun Dana dan maupun perusahaan urun dana untuk memberikan literasi maupun inklusi keuangan. Untuk larangan ini sudah diatur Bapak Ibu di POJK. Ini yang merupakan ringkasan dari POJK pasal 72 sampai pasal 81, POJK 57 ini kita lewatkan saja. Selain itu, penyelenggara itu wajib menerapkan program APU PPT. APU PPT itu program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tentunya ini harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku ya terkait APU PPT. 2 slide berikut ini mungkin nggak usah terlalu detail. Ini adalah timeline untuk timeline untuk penerbitan yang efek bersifat ekuitas saham maupun yang bersifat utang atau sukuk ya. Kurang lebih sebenarnya sama, cuma ada sedikit perbedaan di akhir ya. Bapak Ibu bisa lihat dari kotak paling kiri itu adalah hal yang harus dilakukan oleh UMKM atau startup apabila akan melakukan penerbitan efek. Nanti akan dilakukan telaah dokumen, ada kalau dianggap sudah oke, akan ada persetujuan oleh penyelenggara atau platform dan dibuat informasi tersebut dimuat dalam website penyelenggara. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa lihat ini, teman-teman bisa lihat ada kotak hijau dan kotak merah. Ini adalah masa penawaran. Tadi di awal disebutkan masa penawaran itu adalah maksimal 45 hari. Tapi ini tidak bisa jadi nggak harus 45 hari Bapak Ibu ya. Siapa tahu dan dalam praktek realnya itu ada yang seminggu sudah habis gitu ya. Sudah laku efeknya itu, jadi ini tidak bersifat mutlak. Ini adalah batasan maksimal. Nanti ini berlanjut apabila oke. Nah, mungkin yang berbeda di sini karena ini efeknya bersifat ekuitas atau saham, otomatis akan terjadi perubahan pada kepemilikan, sehingga nanti dari pihak penerbit pastinya nanti akan dibantu diasistensi oleh penyelenggara melakukan pengajuan perubahan anggaran dasar ke Kementerian Kumham. Sampai ini berlanjut nanti ada urusan ke KSE, Custodian Efek Indonesia, sampai akhirnya nanti distribusi efek kepada pemodal.
Untuk sukuk juga sama, Bapak Ibu, kurang lebih sama. Yang mungkin yang sedikit berbeda ini adalah kotak yang atas kanan, yang nomor 2 sebelah kanan itu sedikit berbeda karena ini efeknya bersifat hutang. Tidak ada pengurusan pendaftaran kepada Kementerian Humham ya. Secara overall untuk baik itu efek bersifat utang atau sukuk maupun yang bersifat ekuitas kurang lebih ini 2 bulan Bapak Ibu ya. Kalau kita hitung ini kurang lebih 2 bulan. Next, ini Bapak Ibu saya mau menyampaikan perkembangan layanan urun dana sampai dengan posisi akhir Desember 2020. Saat ini platform yang telah memperoleh izin OJK itu berdasarkan data kami ada 4 penyelenggara atau istilah kerennya platform. Di sini ada Crowdana, ada Numex, PlanX, ada Santara dan Bizer. Dan kalau tidak salah saya dapat informasi ada 26 calon penyelenggara yang nantinya siap membantu UMKM dalam mendapatkan alternatif sumber pendanaan. Ini totalnya berarti 30 ya anggota ILUDI. Nanti apabila Bapak Ibu berkeinginan untuk melakukan penggalangan dana atau mendapatkan dana, baik itu ECF atau SCF, equity crowdfunding maupun security crowdfunding, dapat mengajukan kepada 4 platform tadi yang telah diberikan izin oleh OJK. Platform ini juga beberapa, salah satunya ini Crowdana, saat ini dalam proses untuk memperoleh izin dari OJK untuk menjadi penyelenggara layanan securities crowdfunding. Harapan kami sebenarnya dengan adanya kegiatan edukasi seperti ini, sebagaimana kita ketahui kan UMKM di Indonesia itu sangat banyak ya jumlahnya, jutaan gitu ya, dan menyumbang kalau berdasarkan press release kalau nggak salah Kementerian Koperasi itu posisi tengah tahun 2020 sudah mampu membantu memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja itu lebih dari 95%. Keempat penyelenggara ini sudah berizin dan sudah menjalankan bisnis crowdfunding dan juga mendapatkan pendampingan juga dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau ALUDI. Proyeksi kami sampai dengan akhir 2021 itu nanti akan terdapat lagi 500 UMKM yang siap melakukan penawaran efek. Terakhir dari kami, Bapak Ibu, ada 2 tips Bapak Ibu untuk melakukan investasi ini secara umum ya. Kalau tadi kan sebenarnya kalau untuk urun dana Bapak Ibu sudah tahu ada 4 platform yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Nah, tapi kalau secara umum apabila Bapak Ibu di sini akan melakukan investasi, ada 2 hal yang harus diperhatikan, 2L, legal dan logis. Dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, ada pelaporan, rencana pelaporan maupun ada pengaduan, bisa menyampaikan ke kontak OJK, kontak 157, baik itu melalui media, ada nomor WhatsApp-nya, ada alamat email, ada Facebook dan sebagainya. Saya rasa itu dari kami, sementara nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan, apabila mungkin tidak, mudah-mudahan bisa terjawab semua, dan apabila tidak terpenuhi dalam forum ini, kami nantinya akan teruskan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Brian Siregar untuk pemaparannya di siang hari ini. Tapi Pak Brian, sebelum securities crowdfunding ini kemudian dihadirkan begitu ya, masyarakat sudah mengenal lebih dulu istilah equity crowdfunding. Mungkin boleh jelaskan kepada teman-teman yang hadir di sini, yang mengikuti webinar kita ini, apa sih perbedaannya gitu? Nah, baik Mbak Rifa. Jadi dulu di tahun 2018 itu lingkup dari pengaturan POJK 37 itu adalah dibatasi hanya untuk entitas UMKM atau startup itu yang dia sudah berbentuk perseroan terbatas. Artinya karena dia bersifat perseroan terbatas, menjadi terbatas juga efek yang bisa diterbitkan itu hanya ekuitas atau saham. Dalam perkembangan tadi kita menerima banyak sekali masukan dari masyarakat. Kami ini berbentuk CV, gitu, berbentuk firma,
atau bentuk-bentuk yang lain, apakah jadi tidak bisa? Atau misalnya, oh kami nggak mau lepas kepemilikan saham kami gitu, ya udah pengennya utang aja gitu, kami bikin surat utang, nanti kami akan bayar pokok dan bunganya pada saat jatuh tempo misalnya, bunga secara berkala dan pokok pada saat jatuh tempo. Nah, setelah menerima masukan itulah kita akhirnya berubah, Mbak Rifa, ini ketentuannya dari yang sebelumnya terbatas pada equity, hanya bersifat saham, sekarang itu bisa jadi tadi ada 3 itu, bersifat saham, bisa bersifat hutang maupun sukuk atau obligasi syariah. Demikian kurang lebih Mbak Rifa. Jadi cakupannya lebih luas begitu dan kesempatannya untuk UMKM lebih besar gitu Pak ya. Nah, dan sebagai salah satu penyelenggara atau platform dalam equity crowdfunding atau bahkan securities crowdfunding yang sudah mendapatkan izin dari OJK, siang hari ini kita akan mendengarkan sharing langsung dari Crowdana yang akan disampaikan langsung oleh CEO Crowdana, ada Mas James Wiryadi. Selamat siang Mas James, sudah siap? Sudah Bu, selamat siang, terima kasih. Oke, silahkan. Selamat siang, terima kasih. Itu sharingnya tadi Pak Brains dan Pak Nurdin dan Bu Rifa dan kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, saya senang sekali bisa ikut hari ini. Kalau tentang materi saya dari Pak Aryo-nya bakal share atau saya bisa share screen langsung? Boleh share screen langsung, Mas? Oke, boleh. Sebelum mulanya saya pakai itu, saya bakal share video dulu ya tentang Crowdana itu apa. Kini, hadir cara baru berinvestasi properti di platform Crowdana. Crowdana adalah sebuah platform yang menghubungkan investor dengan properti developer dan properti asset manager. Investor dapat berinvestasi ke proyek-proyek properti menguntungkan yang ditawarkan di platform. Properti telah dianalisis dan diuji oleh tim profesional kami. Kami bekerja sama dengan properti developer yang mempunyai track record yang bagus. Investasi hanya dengan modal kecil yang terjangkau untuk masyarakat luas. Setelah Anda mengikuti patungan dana atau membeli saham properti, maka Anda akan mendapatkan dividend payout berkala otomatis ke saldo Anda. Kepemilikan dalam bentuk saham yang lebih liquid. Aset properti yang biasanya tidak liquid menjadi liquid. Biaya transaksi di Crowdana juga jauh lebih rendah dibanding standar industri properti. Di industri properti tradisional, biaya transaksi, bea legal, agen, dan biaya lain dapat mengurangi return investasi Anda. Crowdana mempermudah investor dengan investasi yang menguntungkan, aset liquid, modal investasi kecil, dan biaya transaksi yang rendah. Dapatkan return investasi mulai dari 15 hingga 25% per tahunnya. Cara terbaru investasi properti. Terima kasih. Itu adalah short video tentang Crowdana dan apa Crowdana intinya. Crowdana adalah satu platform equity crowdfunding yang telah berizin oleh OJK. Sekarang kitanya ada 4 platform yang berizin, salah satunya Mas Afes di Santara, Mas Vincent di B-Share, Mas Romario di LandX, dan ada saya sendiri di Crowdana. Terus selanjutnya saya ada siapin presentasi juga buat lebih jelasin equity crowdfunding itu apa, dan supaya kita bisa sambil semuanya mengenal equity crowdfunding. Dengan temanya sekarang juga investasi 4.0, Crowdana bisa dibilang atau crowdfunding itu bisa dibilang revolusi investasi. Kenapa? Karena sebelumnya dengan dana sejuta, sekarang udah bisa memiliki bisnis atau memiliki ikutan patungan mulai rumah kos. Crowdfunding itu apaan sih sebenarnya? Cara atau investasi? Sebenarnya kalau dengan investasi, kita semua investasi bersama, semua orangnya invest di dalam satu PT-nya bakal menguntungkan dapatan dividen. Itunya cara maksudnya tahap-tahapnya ada 3 tahap, bisa dibilang 3 step. Step pertama itu investasi bareng, semua investor kita di sini menginvestasi di satu PT crowdfunding yang PT ini bisa membeli aset misalnya properti, tanah, bangunan, bisnis, bisa aja bisnis barbershop, bisnis restoran, semuanya itu bisa di bawah payung hukum PT ini.
Dan step keduanya adalah apa? PT ini kan menghasilkan, menguntungkan, adanya revenue, minusin biaya-biaya, semua dapatkan dividen, dan ini step keduanya, dividennya bakal dibagi sebagai keuntungan ke investor-investor yang sudah berinvestasi di PT ini. Step ketiganya apa? Step ketiga adalah realized capital gain. Capital gain itu apaan? Capital gain itu ada kenaikan harga sahamnya. Intinya kan sini udah terima duitnya dan dividen, tapi modalnya masih kekunci di dalam PT ini. Saya mau dapat modal saya balikin gimana? Saya bisa jual saham kepemilikan saya di PT ini ke investor-investor lain lewat platform CrowdDana. Sorry, mau cek screen saya semua kelihatan ya? Dan ini visi misi CrowdDana apa? Kenapa ini bisa dibilang merevolusikan industri investasi apa? Ini bisa dilihatnya sebenarnya CrowdDana kita misi dan visinya adalah mendemokratisasikan investasi. Maksudnya bedanya apa? Ini sebelum ada CrowdDana atau sebelum crowdfunding, kita suka investasi cara kayak gini. Saya ini investasi swasta yang dulu sebelum crowdfunding, dan ini sekarang skema lewat crowdfunding. Bedanya apa? Ini saya suka panggilnya investasi 1,0, ini investasinya 2,0. Ini investasi swastanya 1,0. Mulai gimana? Kita semuanya berlima atau berempat duduk di dalam satu ruangan, bikin PT, tanda tangan akte, memulai bisnis bareng. Tapi ininya maksudnya ini saya suka bilang relationship enabled. Maksudnya relationship enabled apa? Ini investasi berdasarkan kepercayaan antara peserta. Jadi saya bikin dengan teman-teman saya berlima bikin satu PT. Saya kenapa mau bikin PT ini dengan orang berempat ini? Karena ini teman saya percaya mereka semua. Kalau di CrowdDana, crowdfunding, bedanya apa? Ini teknologi enabled. Ini investasinya saya tidak perlu tahu investasinya orang yang lainnya siapa, saya cuma tahu saya investasi autopilot. Kenapa? Ini investasi berdasarkan kepercayaan kepada platform. Platformnya ya ini pelenggaranya. Karena sebelum setiap project yang saya masukin ke CrowdDana, platformnya atau setiap penyelenggara saya di CrowdDana, di ShareLandX, ada melakukan namanya due diligence. Jadi setiap project yang saya masukkan ke platformnya, saya udah cek dulu. Kayak misalnya kalau di CrowdDana, projectnya rumah kos, saya udah cek dulu angkanya wajar nggak, tanahnya sengketa atau enggak. Saya ada kerjain semacam due diligence. Jadi para investor tidak perlu khawatir kalau datang ke CrowdDana, saya udah ada verifikasi ini dan projectnya project bagus. Kemenangannya lagi ini di equity crowdfunding apa? Kalau investasi swasta yang dulu, opportunity lokal. Maksudnya saya bikin PT berlima dari teman saya. Saya saya tinggalnya di Jakarta. Banyak kan proyek-proyek saya cuma di wilayah Jakarta. Kalau equity crowdfunding, ini karena kita platform online, ini opportunity nasional. Maksudnya apa? Ada orang misalnya dari Padang, dari Lampung, dari Jogja, semuanya bisa investasi di proyek yang kita punya di Jakarta. Dan itu sebaliknya juga berlaku, orang Jakarta bisa ikut invest proyek di Lampung, Jakarta, di Makassar, di semua seluruh wilayah Indonesia. Dan sebelumnya, kalau ini kemenangannya equity crowdfunding apa? Sebelumnya transaksi offline, setiap kali kita ada perubahan akte, kita mesti ketemu bareng, tanda tangan akte notaris. Setiap kali mesti ketemu, prosesnya rada susah, tidak praktis. Jadi kalau investornya kita cuma bisa di bawah misalnya 5 orang, karena kalau mau kumpulin 5 orang nggak terlalu susah. Kalau ini crowdfunding bisa 300 orang, mau kumpulin orang tanda tangan akte buat 300 kan itu susah sekali. Kalau kita gimana bikinnya? Kitanya justru ini memanfaati sistem infrastruktur yang udah ada di pasar modal. Jadi kita setiap project ini adalah kita mesti register sama custodian bank dan sama KSE. Jadi sahamnya disimpannya semacam saham scriptless shares yang tadi Pak Brands udah jelasin juga. Jadi kalau lewat skema ini kita transaksi online bisa investasi dari mana saja. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini investornya bisa investasi itu gampang kayak beli barang lewat Tokopedia saja. Dan ini sektor investasinya biasanya di crowdfundingnya bisa apa aja. Saya sendiri di CrowdDana gedenya sekarang di real estate. Kitanya dari dulu mulainya memang rumah kos. Tapi ke depannya ada sektor-sektor yang lain yang apply buat crowdfunding. Bisa apa aja? Bisa misalnya F&B, jasa, maksudnya bisa ada yang toko barbershop, atau toko betulin jam, retail, minimarket, Indomaret, Alfamaret, atau jualan sembako.
manufacturing yang kecil, bikin baju, bikin kertas, bikin minuman juga bisa. Terakhirnya adalah agriculture, kayak tambak udang, ternak ikan, ternak ayam. Semua industrinya bisa dipakai buat lewat skema crowdfunding. Ini peran Crowdana apaan? Crowdana adalah jembatan yang menggabungkan penerbit sama pemodal. Yang kita perlu jelasin dulu itu penerbit sama pemodal bedanya apa? Penerbit adalah orang yang ada project tapi kepingin mendapatkan dana buat menjalankan bisnisnya. Pemodal itu ada duit yang ingin investasi dapat balik buat hasilnya. Sebelumnya itu sebelum ada Crowdana, kita zoom in pain points-nya penerbit sama pemodal apa? Intinya masalahnya mereka. Kalau di penerbit, biasanya mereka ada project dan mereka nggak ada dana. Dan masalah mereka kurang akses ke sektor keuangan tradisional, misalnya perbankan. Bapak Ibu sendiri sudah tahu kalau UMKM cari fundingnya lewat bank kami rada susah. Ditanya kolateralnya apa, prosesnya lama. Jadi mereka kebanyakan nggak bisa dapat hutang atau dana dari bank buat ekspansi bisnisnya. Dan keduanya, kalau mereka-nya Bapak Ibu pasti semuanya penerbit, pasti ada teman. Biasanya mereka, teman-teman itu udah diajak investasi proyeknya atau investasi bisnisnya. Kalau restoran 1-2, bisa ikut teman-temannya. Kalau pas saya udah mau buka restoran yang 4-5, saya ajak teman-teman saya, biasanya dananya sudah habis. Dan bilang ke sayanya, oh maaf Pak James, duit saya udah habis, saya kan udah ikut proyek restoran 1-2, buat proyek ke restoran 4-5-nya, saya jadi penerbitnya, saya kurang ada cara buat hubungan dengan investor di luar circle-nya saya. Jadi justru karena kayak gini, saya datang ke platform seperti penyelenggara, seperti Crowdana, yang saya punya jaringan investor luas. Kalau jadi pemodal atau investor, sebelumnya ada Crowdana, masalahnya apa? Sebelumnya mereka kurang akses peluang investasi yang baik. Maksudnya apa? Misalnya kalau mau belinya sektornya, misalnya mau beli sebuah rumah kos. Sebuah rumah kos itu misalnya 500 juta. Tapi saya nggak ada duit 500 juta. Saya cuma ada duit 50 juta. Saya bisa cari teman saya 100 biji, kita beli rumah kos itu bareng. Tapi itunya jadi masalah kedua, struktur hukumnya tidak jelas. Maksudnya tidak jelas apa? Dari 100 teman saya mesti pilih 1 orang, pinjam namanya, yang itunya rumah kosnya bakal atas milik siapa. Dan itunya nggak tutup kemungkinan 6 bulan kemudian saya berantem sama orang yang atas nama miliknya. Jadi investasi saya hilang. Kalau lewat struktur equity crowdfunding, ini struktur hukumnya secara legal sudah jelas. Investasinya di PT, dan pelanggarannya diawasi dan berizin oleh OJK. Jadi investasi saya ada, kita kalau ngomong gampangnya ada di hitam atas putih, legalitasnya ada. Dan ketiganya, biasa kalau masuk ke investasi ke UMKM, ada jadi investor, masalahnya apa? UMKM-nya kurang transparansi dan pembukuan. Kalau ini kita di Crowdana, dananya mitigasinya gimana? Ya tadi saya bilang, Crowdana ada due diligence setiap UMKM atau setiap proyek yang masuk ke Crowdana. Kita ada standarnya sendiri. Misalnya salah satunya kalau punya bisnis restoran, kita bakal lihat laporan keuangannya. Laporan keuangannya ada sistem terima duitnya nggak? Salah satunya apakah ada di restoran ada CCTV-nya nggak, atau ada pakai POS nggak? Kalau tidak ada pakai POS dan biasanya kasbon, tulis kasbon terima cash, maybe yang itunya bisnisnya nggak cocok buat saya, buat di crowdfunding kan, atau saya di Crowdana. Dan ini timnya Crowdana, saya sebagai CEO-nya ada CEO saya Stefanus dan CTO saya Edison. Dan ini visi misi kita di Crowdana apa? Itu salah satunya yang paling pentingnya meningkatkan inklusi literasi, itu literasi dan inklusi keuangan. Maksudnya apa? Supaya orang bisa ngerti investasi itu gimana, dan orang yang dulunya sebelum duitnya dikit, sebelum bisa investasi, bisa lewat Crowdana mulai investasi. Keduanya pendanaan berbasis komunitas, ketiganya teknologi enabled, artinya platform kita berjalan lewat teknologi. Yang paling pentingnya adalah mengkasih pertemuan nilai bagi semua pihak. Maksudnya apa ini? Crowdana saya adalah di tengah, saya adalah jembatan buat penerbit antara pemodal. Saya ada 2 pihak yang mesti senang, yaitu satu pihaknya penerbit dan pemodal. Kalau saya terlalu pro penerbit atau underwriting standard saya dibilangnya semua penerbitnya saya kasih masuk,
nanti ada kerugian, pemodalnya yang nanggung. Pemodalnya di sisi ini dirugikan. Jadi kalau saya nggak ada pemodal, ujung-ujungnya nanti nggak ada penerbit lagi. Kalau saya di ininya terlalu pro pemodal, underwriting standard saya terlalu kencang, ya jadi saya sama bank perbankan nggak ada bedanya. Ujungnya saya nggak ada produk buat jualan karena semua proyek yang masuk nggak ada satu yang diterima buat saya. Jadi saya di tengah-tengah, saya semuanya mau perlu tambahkan nilai buat penerbit pemodal. Intinya penerbitnya untung, bisnisnya jalan, dapat keuntungan, bisa dibagi ke pemodal, semua orang senang. Dan ini contoh proyek kami di Crowdana apa aja. Ini adalah misalnya rumah kos, bisa dilihat dari mulainya kita di Abdi Susilo, Abdi Gandaria, dan Abdi ini. Ini cara bergabung di sebagai penerbit. Ini ada salah satu syaratnya. Ini dari presentasinya, decknya dari kita di Asosiasi Layan Urun Dana atau ALUDI. Sebagai penerbit itu biasanya berbentuk perusahaan terbatas, tapi sekarang lewat securities crowdfunding sudah dibuka, jadi bisa persekutuan, bisa firma, bisa CV, dan ini memiliki laporan keuangan, potensi pendanaannya paling maksimalnya masih sama 10 miliar dalam waktu 12 bulan. Kalau bagi pemodal, kalau penghasilan di bawah 500 juta per tahun, investasi maksimalnya bisa cuman penghasilan maksimal 5% dari penghasilan per tahun itu. Kalau penghasilan di atas 500 ke atas bisa maksimal investasinya 10% dari penghasilan per tahun itu. Ini dikecualikannya apa? Kalau pemodalnya badan hukum atau sudah memiliki pengalaman di dalam pasar modal, kenapa bisa investasi sepuasnya mau berapa aja. Ini kenapa dibikin oleh OJK, maybe Pak Brian saya bisa jelasin juga, karena instrumen ini dihitungnya maksudnya equity crowdfunding, caranya ada resiko karena investnya di ekuitas. Jadi ini ada satu cara buat OJK mitigasi resiko pemodal supaya investnya tidak terlalu banyak. Dan ini saya ada video dari ALUDI tentang itunya cara join sebagai registrasi pemodal dan penerbit gimana, dan testimoni penerbit dan pemodal yang sudah ikut equity crowdfunding. Bentar. Sorry. Nggak kelihatan ya? Sorry. Maaf. Bapak Ibu bisa kelihatan video screen-nya saya? Bisa, Mas. Bisa. Nah, ini baru muncul, Mas. Ini tata cara untuk registrasi sebagai penerbit ya, Mas James ya? Benar, ini sebagai penerbit dan ini nanti ke depannya ada tata cara registrasi sebagai pemodal. Yang ini registrasi sebagai pemodal. Pemodal, oke. Dan semuanya dilakukan dengan sangat mudah, hanya dengan menggunakan gadget kita gitu ya? Ya, bisa gadget kita atau dari platform kami.
Dan ini sebagai pemodal bisa review bisnis-bisnis yang sudah listing di platform kami dan bisa lihat yang mana yang mau diinvestasikan. Ada minimal dana yang harus diinvestasikan nggak, Mas James? Tergantung setiap platform. Kalau kami dari Crowdana itu cuma Rp1.000.000. Jadi dari Rp1.000.000 sudah bisa memilih ikut jadi pemilik bisnis rumah kos. Oke. Kan banyak orang yang punya pikiran gitu kan, wah investment laundry itu mahal gitu kan, mahal, gua nggak bisa punya laundry gitu kan. Sekarang orang punya laundry cukup dengan 5 juta rupiah aja udah bisa punya laundry gitu kan. Jadi ini membuka peluang buat orang-orang yang tidak punya belum punya dana banyak gitu kan, untuk bisa invest di laundry clean. Kalau dengan profesi saya sambil mau mikirin punya bisnis kayaknya agak ribet gitu. Saya mempercayakan juga ke orang gitu. Tapi mau mencari partner yang berpengalaman yang itu pun kayaknya nggak gampang kan. Saya lihat kayaknya terdaftar dari OJK dan lain-lain. Ya ini kayaknya pas jawaban ini saya lah gitu kan. Jadi ini kayak legal dan bisa dipercaya, bisa ada laporannya jelas gitu. Jadi ya bisa cukup tenang lah sebagai investor gitu. Kalau ini data dari crowdfunding, sekarang kitanya di crowdfunding seluruh industri ada apa aja. Kalau ekosistemnya yang konvensional terdaftarnya udah sekitar 350.000 pemodal, dan proyeksinya dari asosiasinya kita bakal ada lebih dari semoga kita ada 500.000 pengguna baru yang akan bergabung ke industri securities crowdfunding ini, intinya pemodal baru. Dan total penerbit sekarang ditargetkannya sekitar semoga akhir tahun di industri ini bisa lebih dari 500 UMKM yang ikut bergabung jadi penerbit di industri securities crowdfunding ini. Dan total dana yang bakal menghimpun dana sekitar total lebihnya dari 500 miliar. Jadi satu penerbit dihitungnya 1 miliar. Dan tantangan dan peluang di industri ini apa aja? Peluangnya mayoritas UMKM di Indonesia itu belum go digital. Lewat secara securities crowdfunding ini kita bisa membantu UMKM go digital. Dan bisa dijadikan nanti ke depannya kalau UMKM yang udah gede dari di platform ECF ya, securities crowdfunding ini bisa dimigrasi ke bursa efek papan akselerasinya. Dan kondisi post-COVID ini membutuhkan program pemulihan ekonomi nasional dengan masif yang cepat, karena kita tahu sendiri zaman-zaman COVID ini biasa UMKM yang tersiksa-siksa, cash flow-nya menurun, bisnisnya menurun semuanya. Tantangan kita banyak kan di Aludi dan di securities crowdfunding ini apaan? Tingkat literasi financial Indonesia masih rendah, jadi nggak banyak orang mengerti securities crowdfunding itu apa, jika pun dari pemodal or penerbit. Ini pemahaman terhadap keduanya, pemahaman terhadap crowdfunding sebagai jenis investasi alternatif itu baru juga masih rendah. That's why saya dari Aludi dan dari Crowdana sendiri ikut dengan teman-teman di OJK, di Bursa Efek, semua mengedukasi atau sosialisasi ECF itu apa aja. Dan ini kalau buat perlindungan konsumen, kenapa kalau jadi pemodal, kenapa atau crowd investasi di Crowdana atau securities crowdfunding, penyelenggara securities crowdfunding itu aman. Pertama, semua penyelenggara pasti udah berizin dan diawasi oleh OJK. Dan daftar berizinnya di bawah payung hukum POJK 57 2020. Dan kita semuanya ada kerjasama dengan bank custodian. Sama kayak cara kerjanya di pasar modal. Kenapa ada bank custodian? Jadi ada pihak independen satu yang ngecek setiap penyelenggara itu efeknya ada, dan kita juga lewat bank custodian nge-link ke KSE. KSE itu Custodian Central Efek Indonesia, itu adalah instansi yang di pasar modal yang memverifikasi kepemilikan saham-saham semua orangnya. Kita di platform juga ada data security dengan terapkan ISO 27001. Dan kita juga ada KYC tersandarisasi dengan tanda tangan digital lewat privacy.id.
Ini lebih ke legal structure-nya. Kalau crowdfunding itu apa aja? Misalnya bisa dilihat kalau ini investor tradisional kepemilikan asetnya 100%. Kalau di crowdfunding bedanya apa? Investornya bisa banyak dan mereka semua menginvestasi lewat platform CrowdDana atau platform lainnya, platform SCF-nya, investasi di satu PT. Ya PT ini yang bakal memiliki 100% asetnya ini. Kalau saya ambil jadi CrowdDana sebagai contoh, yang ini asetnya bakal memilikinya propertinya, yang intinya ini rumah kosnya. Dan ini keuntungan rumah kosnya bakal dibayar balik ke semua investornya sebagai dividen. Kalau kita ambil ini bedanya, saya ambil CrowdDana jadi contoh, bedanya apa aja sih atau keuntungannya? Kalau bukti kepemilikan dulunya sebelum ada crowdfunding, bedanya apa? Dapatnya bukti kepemilikan jadi investor apa? Itu salah satunya kalau investasinya tanah, sertifikat tanah. Kalau kedua investasinya yang bisnis biasa, yang dengan investasi 1,0 tadi, dapat sertifikat personal script. Maksudnya apa? Sertifikat itunya masih sahamnya masih ditata script di dalam sebuah akte. Kalau di crowdfunding atau urun dana, dapatnya sertifikat saham personal scriptless. Ini sama kayak perusahaan-perusahaan yang sudah go public di bursa. Jadi sahamnya nggak ada scriptnya, tapi tercatat dikasih sebagai saham scriptless. Likuiditasnya yang tanah dan perusahaan script lebih rendah. Kenapa? Karena pembeli dan penjual harus bertemu tatap muka dan ini perlu proses yang panjang. Apalagi kalau tanah, biasanya dananya misalnya 5M. Saya mau jadi pembeli yang mau beli 5M itu tidak gampang. Kalau likuiditasnya ini jauh lebih tinggi. Kenapa? Misalnya sahamnya ini bisa ditransaksi oleh platform online. Jadi tinggal klik-klik tombol-tombol, buka aplikasi, sudah bisa terjual. Dan ini likuiditasnya juga lebih tinggi sebenarnya buat yang punya properti. Kenapa? Dulunya saya punya sahamnya 5 miliar. Saya mau jual propertinya setengah, tidak bisa. Sekarang kalau saya lewat crowdfunding, saya investasi misalnya 100 juta, saya mau jual 20 juta buat liburan, bisa nggak? Bisa. Itu tinggal pasang aja di pasar sekunder kami. Modal investasinya ini dulu tinggi. Ini spesifik buat lebih ke CrowdDana atau properti. Tapi karena mau beli sebuah aset real estate itu biasa memerlukan dana di atas 500 juta. Kalau lewat crowdfunding ini jauh lebih rendah. Karena kenapa? Kalau kita dari CrowdDana bisa mulai memiliki bisnis mulai dari 1 juta rupiah. Dan ini ada kemampuannya untuk berinvestasi serendah dan setinggi yang Anda inginkan. Misalnya kalau proyeknya 5 miliar, kalau Anda ada duit bisa beli 3 miliar. Atau bisa beli semua 5 miliar. Kalau nggak ada dana pun bisa beli 1 juta saja. Dan ini biaya transaksinya biasa kalau sertifikat tanah itu biasa tinggi karena kita jualnya lewat agent. Ya, agent minta biayanya sekitar 3%. Kalau lewat crowdfunding jual beli di pasar sekunder kami cuma kena platform fee, dan platform fee-nya di setiap platform beda, tapi saya yakin nggak ada yang setinggi agent yaitu di angka 3%. Nah, ini terima kasih, ini presentasinya dari saya dan dari CrowdDana tentang securities crowdfunding. Kalau maybe Mbak Rifa, kita masuk sesi tanya jawab ya sekarang. Ya, benar Mas James. Udah banyak nih pertanyaan dari tadi, dari awal sepertinya para peserta antusias rebutan pengen nanya. Dari awal tadi udah banyak pertanyaan yang masuk, tapi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kami akan memilih 5 penanya terbaik yang akan dijawab pertanyaannya oleh narasumber kita di siang hari ini. Sudah ada 5 nama ya Mas James dan juga Pak Brian yang dipilih oleh rekan-rekan OJK begitu ya untuk dijawab oleh kedua narasumber. Tapi sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa di kolom obrolan kami mengirimkan link presensi yang teman-teman dapat isi. Nanti dari situ akan terdata siapa saja nanti peserta yang akan mendapatkan merchandise menarik dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Langsung aja kalau gitu ya, Mas James dan juga Pak Brian, kita akan membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ya. Dari tadi ini pertanyaan yang pertama dipilih dari Reski Darmawan ya. Selamat siang Pak James Wiryadi dan Pak Brian. Pertanyaannya ada 4 nih.
Nanti dicicil satu-satu ya oleh Pak Brians dan juga Mas Wiryadi, ada bagiannya masing-masing. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana dari Crowdana? Itu untuk Pak James. Security crowdfunding ini menyediakan pendanaan bagi UMKM seperti apa saja nih Pak Brians? Terus yang ketiga, bagaimana dengan pembinaan terhadap pelaku UMKM itu sendiri, sehingga menjadi salah satu poin penting setelah inisiatif kebijakan ini diluncurkan. Dan yang terakhir, apakah platform securities crowdfunding ini kedepannya akan mempengaruhi pembiayaan konvensional atau seperti apa? Silahkan dijawab pertanyaannya. Dari Mas James dulu. Ya, maybe saya dulu ya. Kalau persyaratan siapa yang mendapatkan dana dari Crowdana itu tergantung pertama sih ini sektor industrinya di apa. Kalau kita lagi fokusnya sekarang masih di sektor properti, tapi kalau ada di sektor luar propertinya, silakan bisa hubungin kami. Kami kedepannya maybe mau fokusnya lebih ke masih yang ada kaitan propertinya, maybe F&B yang ada propertinya atau retail atau bisnis jasanya. Dan syarat apa? Ya pertama mesti laporan keuangannya jelas dan bisnisnya ada dulu. Biasanya kita lihatnya dari laporan keuangannya. Kalau belum ada laporan keuangan, itunya rada susah. Dan keduanya kita cek sistem-sistemnya yang kayak tadi saya ngomong punya. Kalau bisnisnya ada CCTV nggak, atau ada semacam cash collection-nya gimana, pakai POS atau masih cash bond. Oke, baik. Jadi untuk saat ini di Crowdana gitu ya, memang lebih fokus ke bisnis properti dan persyaratannya tadi sudah disampaikan akan dilihat seperti apa laporan keuangan dan juga sistem di dalam bisnis itu berjalan gitu ya. Iya benar, lebih mendingan kalau di luar properti pun juga nggak apa-apa, tapi yang penting ada bisnis kayak cash collection-nya jalan, mesti pakai POS, ada CCTV yang menjagain bisnisnya. Oke, baik. Terima kasih Mas James. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dan akan dijawab oleh Pak Brian Siregar. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rifa. Di sini pertanyaannya, apakah crowdfunding ini menjadikan SCF ini menjadikan pendanaan bagi UMKM yang seperti apa saja? Di POJK 57 itu kami di OJK tidak mengatur sektor, kalau yang dimaksud di sini sektor ya, tidak mengatur sektor apa saja yang bisa dibiayai oleh SCF ya. Jadi mungkin kurang lebih mirip dengan jawaban dengan Pak James tadi. Jadi misalnya mau catering, mau ada properti misalnya, pembangunan jalan, itu bisa, semuanya bisa dibiayai. Mungkin dari sisi UMKM atau startup yang perlu diperhatikan adalah tadi, perlu dipertimbangkan efek yang akan diterbitkannya. Kalau misalnya efeknya itu bersifat utang, itu kan wajib, di POJK wajib dia dengan satu underlying satu proyek. Tapi kalau misalnya efek yang diterbitkan oleh calon penerbit tadi adalah sifatnya ekuitas, itu dia bisa menjadi untuk misalnya modal kerja, atau juga bisa nanti dia untuk satu proyek. Demikian Mbak Rifah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pembinaan terhadap UMKM itu sendiri, Pak? Gitu. Jadi ini jadi salah satu yang mendukung ketika inisiatif kebijakan ini diluncurkan. Terima kasih Mbak Rifah. Kalau dari sisi POJK tidak gini. Antara penerbit dengan OJK itu tidak ada satu pengawasan langsung OJK terhadap penerbit ya, UMKM dalam hal ini itu startup. Jadi UMKM itu selalu menyampaikan pelaporan dan lain hal itu kepada penyelenggara atau platform. Dalam hal ini mungkin Crowdana Pak James ya. Karena kita OJK itu mengawasi ke penyelenggaranya atau ke platformnya. Nah, jadi platform di sini Pak James ini adalah perpanjangan, dalam hal ini Pak James ini adalah perpanjangan tangan OJK dalam melakukan penelaahan, pengawasan, pembinaan juga kepada UMKM atau startup. Mungkin saya rasa mungkin Pak James juga nanti bisa menjelaskan lebih lebar bahwa rasanya ada semacam code of conduct ya di asosiasi, misalnya servisnya seperti apa, ada mungkin satu dua hal menjadi seragam ya, bagaimana membina terhadap UMKM atau startup tersebut. Demikian Mbak Rifah. Ya, jadi saya bisa tambahin sedikit. Ya, silakan. Kalau dari itunya, dari kita kan dari sebagai platform. Jadi saya jelasin lagi, platform saya adalah jembatan oleh
pemodal antara penerbit. Kalau jadi pelaku usaha penerbitnya gimana? Saya mau penerbitnya sukses nggak? Saya mau sekali penerbitnya sukses. Karena kalau penerbitnya sukses, bisnis sukses, pemodal saya juga dapat keuntungan. Saya semuanya penerbitnya senang, pemodal senang. Tapi keluar timbul isunya kalau bisnisnya kurang bagus atau saya seleksinya jelek, timbul masalahnya gimana? Saya sendiri di Crowdana saya hilang kepercayaan dari pemodalnya. Kalau saya hilang kepercayaan pemodalnya, saya tawarin bisnis apapun ke depannya, kemungkinan kecil banget orangnya yang pemodal bakal mau invest lagi sama saya. Jadi ini maksudnya pertanyaannya tadi dan dari tambahan dari Pak Brian itu, saya di Crowdana sebagai platform, saya ada insentifnya gede sekali buat menjaga ekosistem ini atau industri ini. Oke, baik, sudah terjawab ya. Dan untuk platform securities crowdfunding ini dari sudut pandang Mas James terlebih dahulu deh kalau gitu. Kedepannya apakah akan memengaruhi pembiayaan konvensional atau enggak? Habis itu baru kita ke Pak Brian. Kita semoganya sih bakal bisa membantu pembiayaan konvensional. Misalnya kalau ada orang yang nggak bisa dapat pendanaan dari bank, bisa ke securities crowdfunding. Kita sebenarnya bisa termasuknya semacam alternatif pendanaannya. Oke, Pak Brian? Oke, dan hingga saat ini, silakan Pak. Pak Brian kayaknya putus. Oh, oke. Baik. Dan ini bukan mempengaruhi tapi menjadi alternatif lain begitu ya untuk pendanaan bagi UMKM. Kalau teman-teman juga melihat tentang securities crowdfunding ini di laman OJK udah jelas dijelaskan semuanya, dan ini menjadi salah satu alternatif besar begitu ya bagi rekan-rekan UMKM. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Rilwin Swegi. Mau bertanya Pak, apa benar investasi tak banyak menciptakan lapangan kerja karena perkembangan investasi yang ditanamkan di tanah air sifatnya makin padat modal dan teknologi? Jika benar, kira-kira apa ya penyebabnya? Silakan Pak Brands. Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi saya log keluar sebentar. Oke, baik. Pertanyaannya dari Rilwin Swegi yang dipilih. Apa benar investasi ini tidak banyak menciptakan lapangan kerja? Karena perkembangan investasi yang ditanamkan di tanah air sifatnya makin padat modal dan teknologi. Kalau benar, kira-kira penyebabnya apa, Pak? Baik, Mbak Rifa, terima kasih. Pertanyaan yang baik ya. Sebagaimana kita ketahui, POJK 57 ini spesifik ya, Bapak Ibu, untuk mendukung pengembangan UMKM dan startup company di Indonesia. Karena kita tahu tadi Pak James juga sudah menjelaskan bahwa Pak Bandi juga menjelaskan di awal bahwa lapangan kerja di Indonesia itu diserap lebih dari 90%-nya itu oleh UMKM. Jadi rasanya dengan Bapak Ibu di sini kalau bertindak sebagai pemodal itu justru membantu ya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Saya rasa demikian Mbak Rifah. Oke, sudah terjawab ya. Next pertanyaan. Nah, apa nih keuntungan yang dirasakan langsung oleh perusahaan atau UMKM ketika menggunakan securities crowdfunding atau layanan dana ini? Ini kayaknya saya jawab aja ya. Silakan. Kalau ini keuntungannya UMKM-nya apa? Pertama, keuntungannya UMKM-nya langsung mendapatkan dana, bisa ekspansi usahanya. Tapi yang dapatkan secara ada itu kan tangible-nya, dapat dana langsung. Yang intangible-nya juga ada, termasuknya apa? Maybe yang invest UMKM-nya misalnya Pak Brian deh punya restoran Padang di Makassar atau restoran Amin. Saya kalau investasi proyeknya itu di listing di Crowdana, saya yakin penjualannya bisnis itu bisa naik karena saya tawarin ke investor-investor dan investor itunya yang bakal beli restoran, yang bakal ikut invest di restoran Pak Brian itu siapa? Itu adalah customer UMKM sendiri itu yang setiap hari bakal yang sudah makan dan suka rasanya.
Jadi dengan dia ada kepemilikan di restoran itu, dia bakal lebih sering datang ke restorannya atau ajak teman-temannya, ajak keluarganya makan di sebuah restoran itu. Yang pertama dapatnya jadi dapat pendanaan buat ekspansi bisnis. Kedua, semoga lewat ini bisa mentarik stakeholder lain di dalam ekosistem restoran itu. Oke, baik. Sudah terjawab begitu ya. Pak Brens mungkin pengen ditambahkan jawaban dari Mas James? Atau cukup? Cukup tadi, Pak. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Api Patongai. Tadi ini udah sempat dijelaskan juga oleh Mas James gitu ya. Tapi kalau misal untuk ruang lingkup usaha dari UMKM itu sendiri, apakah ada persyaratan bahwa UMKM tersebut atau perusahaan itu sudah berjalan dalam kurun waktu berapa tahun gitu? Terus kemudian menjadi salah satu kriteria khusus agar bisa menjadi penerbit di Crowdana atau bahkan di platform lain? Di platform lain kayaknya kita semuanya dari semua platform itu kan platform kita mau coba mitigasi resiko. Jadi kalau bisnisnya sudah jalan sebelumnya misalnya minimal setahun ada laporan keuangan, itu jauh lebih gampang, kita jauh lebih enak, lebih intinya cash flow-nya jelas. Kita lebih nggak, maybe platform lain rada beda. Kalau saya sendiri saya lebih suka lihat bisnis yang udah existing. Kita nanti intinya kita kasih dana buat ekspansi bisnisnya. Kita bukan mulai bisnis itu dari nol atau dari bisnis baru. Kenapa? Yaitu karena kalau udah ada track record, saya lebih percaya dengan penerbitnya. Intinya direktur komisaris dari PT itu dia ada pengalaman dan dia intinya udah pernah running bisnis gitu, udah menjalankan usaha, dia tahu cara-caranya gimana. Sama aja kalau kita bilang misalnya Bu Rifa kalau duduk pesawat pilotnya mau pilot yang baru newbie belum pernah training atau pilotnya yang sudah pernah ada pengalaman dan pernah di training gimana terbang pesawatnya. Pasti yang pilih yang berpengalaman dong. Ya, kita juga sama di sini. Cari pengusaha bisnisnya penerbitnya yang sudah ada pengalaman gimana running bisnisnya. Iya, berarti memang untuk mendukung si bisnis ini untuk expand gitu ya, bukan yang baru-baru aja bertumbuh minimal dalam kurun waktu 1 tahun dan laporan keuangannya jelas begitu ya. Oke, kita ke pertanyaan ini menyinggung soal resiko juga gitu ya, ketika misalnya dalam satu platform securities crowdfunding gitu, kemudian ada penerbit dan juga pemodal. Nah, gimana kalau misalnya ketika penerbitnya ini atau UMKM-nya ini yang diberi modal bisnisnya itu macet gitu. Apa yang mesti dilakukan oleh penyelenggara nih agar para pemilik modal masih mau menjadi anggota crowdfunding itu? Kalau satu dari Mas James dulu baru kita ke Pak Brian. Boleh. Kalau dari saya pertama adalah filtering yang pertamanya mesti benar dan keduanya itu mesti cara komunikasinya sama investornya itu sebenarnya cara pertama itu edukasinya lebih ke ini investasi ini kan saham atau UMKM ini ada risiko dan kita mesti lihat ke itunya apa masalahnya misalnya bangkrutnya karena apa? Misalnya kalau cash mau turun karena dia nggak ada karena dia nggak ada penjualan, ya maybe itu kan resiko bisnis. Saya mesti jelasin ke pemodalnya ini resiko bisnis turunnya karena ini bukannya karena bukan karena bisnisnya jelek atau apa, karena kondisi ekonomi tidak mendukung. Beda dengan kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, misalnya modal kerjanya habis, kenapa? Karena duitnya diambil oleh direkturnya, dia beli rumah sendiri. Itu kan tindakan hukum. Oke, baik. Sekarang ke Pak Brens, ingin ditambahkan jawabannya, Pak? Boleh, makasih Mbak Rifa. Jadi mungkin saya berbicara mengenai lebih luas mengenai pengawasan OJK-nya ya. Kalau tadi kan memang spesifik sangat tepat yang disampaikan Pak James. Jadi dalam pengawasan OJK karena OJK itu tidak secara langsung melakukan pengawasan terhadap entitas UMKM-nya, kita minta bantuan kepada platform atau penyelenggara itu, kita wajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK mengenai proyek-proyek yang dibiayai, apa yang sudah dikerjakan, termasuk tadi yang disampaikan di slide bahwa
perlu juga disampaikan laporan, misalnya laporan insidental, karena dalam laporan insidental tersebut sudah mencakup harusnya hal-hal yang misalnya kejadian luar biasa yang menyebabkan misalnya akan mengganggu kemampuan repayment dari si peminjam atau si UMKM-nya. Jadi bentuknya kami seperti itu Mbak Rifa, kita melakukan pengawasan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh platform kepada OJK secara berkala. Demikian Mbak Rifa. Oke, pengawasannya melalui laporan yang disampaikan secara berkala dari platformnya kepada OJK langsung begitu ya, sebagai pengawas kepada penyelenggara begitu. Nah, selanjutnya nih ada sebenarnya dari 5 pertanyaan yang dipilih tadi sudah dijawab semuanya, tapi masih banyak nih teman-teman yang mengajukan pertanyaan gitu ya. Masih juga mengulas soal topik kita sore hari ini. Dari Fikra Hafizah, berapa proporsi penghasilan yang harus dihemat dalam berinvestasi khususnya untuk kaum milenial? Ada juga pertanyaan serupa untuk karena ini topik kita soal webinar investasi 4.0. Nah, gimana caranya untuk juga meyakinkan kaum milenial yang masih ragu nih untuk berinvestasi? Apalagi berinvestasi seperti properti, walaupun sudah sangat mudah begitu ya, melalui salah satunya melalui platform Crodana gitu, tapi masih banyak juga yang ragu gitu. Mau dari siapa dulu nih yang jawab? Boleh Mas James deh. Kalau saya sendiri kan milenial juga, ya maybe saya suka dari penghasilan saya disisihin sekitar 10-20% buat investasi. Saya sendiri suka investasinya apa? Ya sekarang pasar modal saham lagi bagus sih, jadi saya suka investasinya di pasar modal. Oke, kalau Pak Brian? Ya, terima kasih Mbak Rifa. Kalau untuk dari sisi kurang lebih sebenarnya sama dengan Pak James ya. Siapapun investornya, dia jangan sampai dia berinvestasi itu mengakibatkan kebutuhan yang mendasar menjadi malah tidak terpenuhi ya. Jadi tadi benar dibilang Pak James, harus ada misalnya sudah dibiasakan ada disisihkan misalnya 10%, 20%, 30% misalnya dari penghasilnya itu memang kira-kira bisa diperkirakan ini nggak bakal terpakai untuk konsumsi sehari-hari gitu. Jadi memang harus bisa dipastikan bahwa apapun dana yang diinvestasikan itu bukan akan menjadi satu yang mengganggu pemenuhan kebutuhan harian kita. Yang kedua, tadi mungkin ada kaitan dengan slide terakhir kami dari OJK itu terkait investasi, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Walaupun mungkin di sini Pak James dari Crodana udah pasti memenuhi legalitas dan ini ya, logik ya, tapi 2 hal itu apapun investasi yang teman-teman lakukan, baik di crowdfunding atau di pasar modal lain atau misalnya yang lain yang bentuknya investri atau apa itu harus diperhatikan 2 itu tadi ya, logik dan legalnya. Oke. Demikian, logik dan legalnya harus diperhatikan gitu ya. Ya, kalau dia mau ditambahin tambahin dikit oleh Pak Brian, biasanya kalau suasana itunya too good to be true, ya biasanya beneran too good to be true. Kalau misalnya dijanjiin sehari return-nya 10%, ya itu kayaknya sih terlalu bagus kan? Oke, berarti kita juga harus waspada nih tentang penawaran investasi yang menawarkan angan-angan terlalu besar, cepat dan juga gede gitu ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Andi Indah. Izin bertanya nih Pak, gimana OJK menanggapi tentang penipuan investasi yang biasanya didengar di masyarakat atau dilihat di kalangan UMKM. Terus gimana nih OJK meyakinkan UMKM dengan modal, dengan tanda kutip, tidak terbilang besar untuk berinvestasi? Terima kasih ya Mbak Rifa. Mungkin saya jawab yang kedua tadi ya, bahwa gimana kalau, mungkin tadi saya kurang jelas apakah yang dimaksud itu bagaimana UMKM-nya berinvestasi atau dia membutuhkan dana, memenuhi kebutuhan dana untuk investasinya gitu ya. Tapi saya anggap ini dia yang terjadi sebenarnya adalah UMKM-nya butuh dana untuk investasi. Bentuknya gimana? Tadi dengan yang penjelasan gitu tadi, bahwa dia bisa mengajukan misalnya SCF atau crowdfunding ini kepada platform-platform. Tentunya penerbit atau UMKM atau startup tadi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam POJK 57 dan juga mungkin syarat-syarat juga nanti yang akan ditelaah oleh teman-teman Pak James ini dan timnya gitu ya. Itu harus dipenuhi dulu baru dia bisa
mendapatkan penggalangan dana yang dijembatani oleh platform. Oke. Silakan Pak James, Mas James maksudnya, kalau mau ditambahkan jawabannya atau tadi menanggapi pertanyaan pertama dari Andi. Kalau ini kita gimana? Ini maybe saya lebih bilangnya saya jadi bukannya CEO-nya Cloudana ya. Maybe saya jadi wakil ketuanya Aludi. Di Aludi sendiri kita ada complaint hotline dan kita ada kerjasama langsung dengan OJK Satgas Waspada Investasi Patong 6-nya. Ini masyarakat atau konsumen yang ada komplain tentang investasi bodong bisa dilaporan langsung ke OJK dan atau laporan ke asosiasinya kita bakal kirim ke OJK supaya bisa ditindaklanjuti. Dan kalau investasi paling pentingnya mesti lihat itu platformnya sendiri sudah terdaftar atau terizin oleh OJK nggak dan diawasi oleh OJK nggak. Oke. Baik, terima kasih Mas James untuk tanggapannya. Nah, tadi juga di slide terakhir, di bagian terakhir dari apa yang dipaparkan oleh Mas James begitu ya, ada peluang dan juga tantangan dari industri ini begitu. Nah, gimana sebenarnya dari Cloudana sendiri menjawab tantangan tersebut dan juga dari OJK bisa salah satu tantangan terbesar adalah tingkat literasi masyarakat begitu soal securities crowdfunding ini dan juga peluang besar bagi UMKM bisa mendapatkan pendanaan alternatif. Silakan Mas James. Kalau dari saya sendiri, saya suka mengedukasi. Jadi kita sendiri ada tanya jawab langsung bisa ke platform saya atau setiap hari Sabtu kita ada namanya Zoom gathering buat para investor yang mau ngerti securities crowdfunding itu apa dan ada proyek kami yang ditawarkannya itu apa bisa langsung tanya jawab oleh Cloudana. Kita pas di hari itu ada satu orang Cloudana dan ada satu moderatornya, biasanya investor mau cari tahu tentang securities crowdfunding lewat hari Minggu itu. Keterusannya kita di Cloudana juga kerjasama sama asosiasinya, ya ini lebih ke asosiasinya. Ya ini Aludi, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Aludi ada bikin program-program edukasi ke masyarakat securities crowdfunding itu apa. Salah satunya ya program webinar ini dengan OJK. Oke, baik. Kalau Pak Brian sendiri, silakan dijawab. Untuk menjawab tantangan ke depannya nih. Ini kan juga bagian dari salah satu sosialisasi POJK nomor 57 gitu ya. Banyak tantangan pasti ke depannya. Ya, Mbak Rifa, kalau untuk literasi maupun edukasi, mungkin bentuk konkretnya salah satunya ini ya, cuman memang ada keterbatasan, ini mungkin yang nggak bisa rutin, bisa jadi nggak bisa rutin gitu ya, dalam setahun mungkin 2 kali, 3 kali gitu. Selain itu kita juga tadi menyediakan melalui kanal kita, teman-teman bisa kontak di 157 untuk bertanya, itu bukan cuma hanya pengaduan, bisa bertanya mengenai investasi, atau kalau khususnya mengenai Cloudana ini, teman-teman di sini dari UMKM, komunitas, itu bisa juga ngelihat di OJK TV di YouTube ya. Di situ ada berbanyak sekali tayangan ya, video-video yang sudah di stream, sudah disimpan, bisa dilihat teman-teman. Mulai dari urun dana ini, ada juga investasi lain, reksadana dan lain sebagainya. Jadi ini juga salah satu cara yang dilakukan Kehumasan OJK untuk bisa memberikan peningkatan edukasi dan literasi keuangan kepada semua kalangan masyarakat untuk lebih mudah. Jadi karena ini kan forumnya terbatas ya, bisa jadi nanti teman-teman bisa ngajak temannya lihat YouTube ini OJK TV, bisa lihat lebih jelas dan lebih banyak hal ya, nggak terbatas hanya crowdfunding saja. Oke, atau mungkin kedepannya karena kan yang hadir di sini adalah teman-teman komunitas Musli gitu ya, mungkin nanti akan ada dari OJK membentuk community khusus untuk teman-teman yang memberikan edukasi, melek investasi atau bahkan komunitas khusus untuk securities crowdfunding ini, gitu kali ya Pak Brian ya. Mbak Dila mungkin boleh dicatat nih masukannya karena di sini teman-teman komunitas banyak yang ikut hadir mengikuti webinar kita. Oke, baik. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam webinar series bersama dengan OJK membahas tentang securities crowdfunding, saya ingin mengingatkan lagi teman-teman yang belum mengisi link presensi atau absensinya boleh
diisi sekarang juga gitu ya. Dari situ kita akan mendata mana kira-kira peserta yang nanti akan mendapatkan merchandise menarik dari OJK. Dan dari 5 penanya tadi yang sudah kami bacakan, yang tentunya sudah dipilih langsung oleh OJK, kami ingin mengumumkan 5 orang penanya yang berhasil membawa pulang hadiah uang tunai Rp200.000. Untuk yang pertama, selamat kepada Reski Darmawan, terus juga kepada Rilwin Swegi, kepada Muhammad Ma'ruf, terus Api Patongai, dan yang terakhir Andi M. Fajrin. Selamat untuk 5 orang pemenang dari 5 pertanyaan yang sudah diajukan tadi kepada narasumber kita di sore hari ini. Nah, sebagai penutup nih, sama-sama ada yang mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya ke OJK dong, khususnya Regional 6 Sulampua yang sudah memberikan ruang bagi kita belajar lebih banyak lagi dan tahu seperti apa sih securities crowdfunding itu. Next, apa nih closing statement kita pengen dengar dulu dari OJK, Pak Brian Siregar, apa yang pengen disampaikan kepada teman-teman di ruang meeting virtual kita ini dan juga khususnya kepada smart listener. Ya Mbak Rifa, mungkin sedikit saja kalau dari saya, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan di berbagai komunitas dan UMKM, jangan ragu untuk melakukan investasi di crowdfunding ya. Sepanjang tadi Bapak Ibu sudah ngecek, sudah ngelihat, tadi sudah ada bisa dilihat bersama yang terdaftar apa saja. Jadi jangan ragu untuk melakukan investasi di securities crowdfunding ini. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini menjadi UMKM yang akan misalnya membutuhkan penggalangan dana, juga jangan ragu untuk mengontak tadi 4 platform yang sudah terdaftar, sudah berizin dari OJK. Nanti rasanya teman-teman dari Crowdana, dari Aludi itu rasanya pasti sudah punya satu code of conduct, sudah punya satu standar layanan untuk membina, membimbing Bapak Ibu dari tahap awal sampai akhir penawaran efek. Saya rasa demikian Mbak Rifah. Baik, terima kasih banyak Pak Brian Siregar. Selanjutnya Mas James Wiryadi, silakan. Ya, kalau ikut sama Mas Brian, jangan takut investasi, di semua industri. Banyak kan kalau industrinya, apalagi industrinya kalau yang udah platformnya atau industrinya sudah terawasi dan berizin oleh OJK. Dan kalau mau tahu lebih banyak tentang equity crowdfunding, bisa kontak Crowdana langsung di support@crowdana.id atau bisa langsung sebenarnya lewat asosiasinya, lewat www.aludi.id. Oke, itu ya bisa diakses langsung informasinya di sana di www.lud ya. Ya. .id. Nah, kalau misalnya juga terima kasih Mas James untuk closing statement-nya dan juga share-nya kepada teman-teman di sore hari ini. Dan kalau misalnya juga dari tadi kita ngebahas soal gimana menjadi pemodal atau bahkan penerbit gitu. Kali-kali aja teman-teman yang mendengarkan kita di siang hari ini, sampai di sore hari ini gitu ya, juga ingin menjadi bagian dari penyelenggara. Hingga saat ini ada 4 penyelenggara atau platform yang sudah mendapatkan izin dari OJK dan masih ada banyak lagi yang menjadi waiting list. Pastinya kesempatan karena ini peluangnya sangat besar ke depannya, teman-teman mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini menjadi salah satu platform gitu untuk securities crowdfunding ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk OJK Regional 6 Sulampua, Pak Brian Siregar, kepada Crowdana juga, Mas James, dan terkhusus untuk teman-teman peserta yang sudah hadir di 2 jam terakhir kita di webinar series bersama dengan OJK Investasi 4.0 membahas khusus tentang securities crowdfunding. Dan untuk para pemenang nanti akan dihubungi langsung oleh panitia pelaksana untuk mengklaim hadiahnya masing-masing. Sekali lagi selamat untuk 5 orang penanya terbaik akan mendapatkan uang tunai Rp200.000. Dan juga untuk Anda smart listener yang sudah mendengarkan kami dan menyaksikan kami melalui kanal YouTube Smart FM Makassar. Saya Rifa Majid pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu lagi di webinar series selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.